Untuk kegiatan pengamanan lahan ini kita menyesuaikan dengan kegiatan perusahaan. Kalau misalnya 1-2 hari bisa selesai, kita juga kembali. Tapi kalau misalnya sampai lama, kita pun akan melihat kekuatan kita. Kericuhan di Lampung Tengah. 7 warga yang ditangkap dipulangkan, polisi injak kepala dijerat pasal 10 Perpol. Dalam peristiwa tersebut, polisi itu dianggap melakukan tindak kekerasan dengan menginjak kepala seorang warga ya yang mencoba mempertahankan lahannya dari penggusuran. Nah, ini viral banget dan kemudian semakin menyadarkan kita betapa ya negara itu justru yang selalu kan kita bilang negara itu harusnya hadir ketika ada persoalan semacam ini. Ternyata negara hadir itu di belakang penguasa, di belakang pengusaha, Artinya presiden pun nggak dianggap. Presiden menganggap bahwa ini cuma kesalahan komunikasi. Dan sekarang diperbaiki komunikasi itu dengan aparat menginjak kepala rakyat. Apa itu yang disebut memperbaiki komunikasi? Justru itu yang dipamerkan ke dunia internasional. Dan itu menandakan bahwa seluruh keterangan normatif Jokowi itu nggak ada gunanya lagi. Demikian juga Pak Luhut, demikian juga Mahfud MD, demikian juga Muldoko, macam-macam. Kan nggak berubah praktek penggusuran di rakyat kan. Jadi demi ini yang kita sebut rejim mobilisasi investasi itu kalau kata Haris Asrar. Jadi demi investasi, dimobilisasi semua hal supaya berlangsung investasi tidak terganggu. Jadi demi apa Jokowi bilang bahwa ini cuma perbaiki komunikasi? Mestinya makin lembut, sekarang makin keras. Sengketa lahan ini sudah terjadi sejak tahun 2013 lalu. Tanah ini merupakan tanah perkebunan sawit. Kemudian masyarakat mengelola tanah tersebut yang diklaim oleh masyarakat merupakan tanah ulayat. Sedangkan pihak perusahaan mengklaim bahwa tanah tersebut dikelola oleh masyarakat dan dikelola oleh perusahaan melalui hak guna usaha. Sebelumnya, sejak beberapa bulan lalu, ratusan masyarakat telah menduduki lahan ini karena sebelumnya pihak perusahaan dan masyarakat telah melakukan mediasi untuk mengganti rugi tanah tersebut, di mana pihak perusahaan akan mengelola tanah tersebut, namun mediasi tersebut tidak menemui titik temu, di mana masyarakat tidak terima janji untung yang diberikan perusahaan terhadap tanaman singkong. Sehingga pada kemarin ribuan personel kepolisian melakukan pengosongan lahan, di mana pihak perusahaan telah melakukan surat layangan kepada masyarakat untuk mengosongkan lahan sebanyak 3 kali. Namun surat peringatan tersebut tidak digubris oleh masyarakat sehingga pihak kepolisian melakukan pengosongan, di mana pada saat pengosongan kemarin terjadi kericuhan antara masyarakat dan pihak kepolisian. Dan memang ini kondisi yang dari awal kita sudah duga dalam kalkulasi psikologi sosial akan terbit semacam kesadaran baru bahwa banyak hak yang dari awal takut untuk diperjuangkan, sekarang diperjuangkan dengan konsekuensi berkelahi dengan aparat kan. Jadi tetap kepolisian itu memang di pusat di asuh semacam prinsip supaya hormati hak rakyat. Tetapi ide untuk memobilisasi kekerasan itu untuk mempertahankan atau menggolkan investasi nggak pernah berhenti di pikiran Pak Jokowi. Bayangin kalau Pak Jokowi bilang, oke, saya hentikan investasi supaya komunikasi bisa dihitung dulu. Ini dia tetap investasi berlangsung, komunikasi diperbaiki. Nggak mungkin investasi itu mau dilangsungkan tanpa ada korban kekerasan kan. Itu di seluruh dunia, dari Amerika Latin, Afrika, Filipina, dan dulu semua hal yang berhubungan dengan politik land reform itu basisnya adalah kekerasan. Jadi kita akan lihat dari dalam sejarah politik Indonesia, bahkan pemberontakan petani Banten 1820 berapa itu yang kemudian ditulis dengan bagus oleh Mutatuli. Semua itu dasarnya adalah bangkitnya kesadaran tentang hak. Kericuhan di Lampung Tengah. 7 warga yang ditangkap dipulangkan, polisi injak kepala dijerat pasal 10 Perpol. Kupastuntas.com, Lampung Tengah. 7 warga yang ditangkap Polres Lampung Tengah saat eksekusi lahan hak guna usaha PT Bumi Sentosa Abadi atau BSA akhirnya dipulangkan. Sementara petugas polisi yang menginjak kepala warga dijerat pasal 10 ayat 1 huruf A dan B Peraturan Polri nomor 1 tahun 2022 tentang pengawasan operasi pembinaan dan pengaduan masyarakat. Kepala Polres Lampung Tengah AKBP Andik Pernomo Sigit mengatakan,
Terjadi kericuhan saat eksekusi lahan berlangsung. Hal itu membuat polisi melakukan pengamanan agar situasi tidak semakin memanas. Dalam pengamanan, 8 orang yang diduga terlibat kericuhan dan membawa senjata tajam ditangkap dan dibawa ke Polres Lampung Tengah. Terjadi pemeriksaan, 7 warga yang sempat diamankan telah dipulangkan ke rumah masing-masing, kata Andi. Sementara 1 warga masih diperiksa di markas Polres Lampung Tengah karena kedapatan membawa senjata tajam saat eksekusi lahan berlangsung. Yang bersangkutan terbukti membawa senjata tajam, jadi kita lakukan pemeriksaan lanjutan, terangnya. Sementara suasana di lokasi eksekusi kericuhan berangsur kondusif, timpalnya. Sementara Kepala Bidang Prosof dan Pengamanan Polda Lampung, Komisaris Besar Firman Andrianto mengatakan, Brigadir Kepala Z, anggota polisi yang diduga melakukan pelanggaran prosedur standar operasi saat pengamanan eksekusi lahan telah diperiksa. Kita sudah memeriksa yang A dan yang bersangkutan juga mengakui kesalahannya, kata Firman. Sebelumnya diberitakan seorang polisi menginjak kepala seorang warga saat eksekusi lahan di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, Kamis 21 September 2023. Aksi polisi itu terungkap dari video yang beredar di media sosial yang memperlihatkan seorang warga tersungkur di atas tanah. Tampak seorang pria berseragam polisi menendang dan menginjak kepala warga itu dengan sepatunya. Dari hasil pemeriksaan, Bribka Z dinilai melanggar pasal 10 ayat 1 huruf A dan B Peraturan Polri nomor 1 tahun 2022 tentang pengawasan operasi pembinaan dan pengaduan masyarakat. Bribka Z akan segera menjalani sidang kode etik di Polres Lampung Tengah untuk menentukan sanksi yang akan dijatuhkan atas tindakan tersebut, tegasnya. Sebelumnya, kericuhan terjadi ketika polisi melakukan pengamanan eksekusi lahan milik PT BSA di Desa Negara Aji Tua, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah pada Kamis 21 September 2023 yang akan dijadikan perkebunan sawit. Polisi terlibat bentrok dengan warga yang menduduki 895 hektar dari total 955 hektar lahan milik perusahaan. Bentrok terjadi karena warga mempertahankan yang menurut mereka merupakan tanah adat. Dalam peristiwa itu, 8 warga diamankan bersama senjata tajam dan juga diduga sebagai provokator kericuhan. Sengketa lahan ini sudah terjadi sejak tahun 2013 lalu. Tanah ini merupakan tanah perkebunan sawit. Kemudian masyarakat mengelola tanah tersebut yang diklaim oleh masyarakat merupakan tanah ulayat. Sedangkan pihak perusahaan mengklaim bahwa tanah tersebut dikelola oleh masyarakat dan dikelola oleh perusahaan melalui hak guna usaha. Sebelumnya, sejak beberapa bulan lalu, ratusan masyarakat telah menduduki lahan ini karena sebelumnya pihak perusahaan dan masyarakat telah melakukan mediasi untuk mengganti rugi tanah tersebut, di mana pihak perusahaan akan mengelola tanah tersebut, namun mediasi tersebut tidak menemui titik temu, di mana masyarakat tidak terima dengan ganti untung yang diberikan perusahaan terhadap tanaman singkong, sehingga pada kemarin ribuan personel kepolisian melakukan pengosongan lahan, di mana pihak perusahaan telah melakukan surat layangan kepada masyarakat untuk mengosongkan lahan sebanyak 3 kali, namun surat peringatan tersebut tidak digubris oleh masyarakat sehingga pihak kepolisian melakukan pengosongan, di mana pada saat pengosongan kemarin terjadi kericuhan antara masyarakat dan pihak kepolisian. Warga ini ditangkap Polres Lampung Tengah saat eksekusi lahan hak guna usaha PT Bumi Sentosa Abadi atau BSA akhirnya dipulangkan. Sementara petugas polisi yang menginjak kepala warga dijerat pasal 10 ayat 1 huruf A dan B Peraturan Polri nomor 1 tahun 2022 tentang pengawasan operasi pembinaan dan pengaduan masyarakat. Kepala Polres Lampung Tengah AKBP Andik Pernomo Sigit mengatakan, terjadi kericuhan saat eksekusi lahan berlangsung. Hal itu membuat polisi melakukan pengamanan agar situasi tidak semakin memanas. Dalam pengamanan, 8 orang yang diduga terlibat kericuhan dan membawa senjata tajam ditangkap dan dibawa ke Polres Lampung Tengah. Terjadi pemeriksaan, 7 warga yang sempat diamankan telah dipulangkan ke rumah masing-masing, kata Andi. Sementara 1 warga masih diperiksa di markas Polres Lampung Tengah karena kedapatan membawa senjata tajam saat eksekusi lahan berlangsung. Yang bersangkutan terbukti membawa senjata tajam, jadi kita lakukan pemeriksaan lanjutan, terangnya. Sementara suasana di lokasi eksekusi kericuhan berangsur kondusif, timpalnya. Sementara Kepala Bidang Prosof dan Pengamanan Polda Lampung, Komisaris Besar Firman Andrianto mengatakan, Brigadir Kepala Z, anggota polisi yang diduga melakukan pelanggaran prosedur standar operasi saat pengamanan eksekusi lahan telah diperiksa. Kita sudah memeriksa yang A dan yang bersangkutan juga mengakui kesalahannya, kata Firman.
Sebelumnya diberitakan seorang polisi menginjak kepala seorang warga saat eksekusi lahan di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, Kamis 21 September 2023. Aksi polisi itu terungkap dari video yang beredar di media sosial yang memperlihatkan seorang warga tersungkur di atas tanah. Tampak seorang pria berseragam polisi menendang dan menginjak kepala warga itu dengan sepatunya.